sembahannya orang Yahudi itu ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Set berapa, Bang? Nomor 6, nomor 7 coba. Nomor 6 dan 7. Nomor 6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Apa perjanjiannya di situ? Perjanjiannya Allah akan mengadakan perjanjian antara kita dengan dia. Perjanjiannya apa isi perjanjiannya? Dia akan mengadakan perjanjian antara engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya Allah menjadi Allah dan Allah keturunanmu. Berarti yang disembah orang Yahudi dan yang disembah umat Islam keturunan Nabi Ismail itu adalah Tuhan yang sama, betul? Tapi yang saya bingung itu di sini, Bang. Kenapa? Silakan. Kenapa ini Islam macam saya tanya, kenapa harus ini buka di Bible begitu? Nah, sekarang saya kan berdiskusi dengan penganut agama yang menggunakan Bible. Oh iya, Bang. Begitu. Sekarang iya. Nah, data yang sama bahwa engkau akan menjadi Tuhanku, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 134 sampai seterusnya. Nah, sekarang kalau misalnya saya minta Anda membawa Al-Quran, am kuntum syuhada'a ishadra Ya'qub al-maut. Ketika Yakub bertanya kepada keturunannya setelah beliau itu sedikit lagi akan meninggal dunia, isqala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang akan engkau sembah setelah nanti aku mati? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Itu aku akan menyembah Tuhannya nenek moyangmu, Tuhanmu, Tuhan Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishaq, wa ilahan wahid, yaitu Tuhan yang satu. Nah, coba kalau dalam bahasa Ibrani diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Pernah dengar itu? Pernah, Bang. Ahad. Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Jadi Tuhannya umat Islam ahad, Tuhannya Bani Israel ahad. Kalau Tuhannya Kristen baca 1 Yohanes 5 nomor 7. Coba baca 1 Yohanes 5 nomor 7. Bisa enggak? 1 Yohanes nomor 5. Ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Buka dulu, Bang. Boleh. Satu Yohanes 5 nomor 7. Ya. 1 Yohanes. Bang, ini Yohanes pasal 5 nomor 7 toh? 1 Yohanes. Oh, 1 Yohanes. Iya. Ketahuan kalau rajin baca Bible ini.
ACC anak muda ya, langsung polong. 1 Yohanes 5. Sahabat domba dan Andre, DJ sabar ya, tahan ya. Kita kasih dulu pencerahan sedikit ini baru kita lanjut. Ya silakan. Tetap di situ ya kawan, jangan kemana-mana ya. Langsung bolong, jangan lupa bikin kopi campur masaku. Apa bunyinya di situ? Tadi 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 5 nomor 7. Maksudnya macam ini Injil Yohanes pasal 1 nomor 7 begitu Bang? Bible atau Injil Yohanes 1 Yohanes 5 bab 5 nomor 7. Oh iya. Ada. Yohanes. Kan ada 1 Yohanes, ada 2 Yohanes. Tidak Beda. ada Bang. Ada. Mungkin ini. Ini mungkin ini kitab yang kecil makanya tidak ada ini. Ada. Bukan Yohanes 1 bukan, tapi 1 Yohanes. Oh kalau begitu saya buka ulang dulu. Iya, silakan. Dia berada paling belakang. Mana kitabku yang versi lama? Sabar ya dek, pelan-pelan ya. Iya, Pelan-pelan, ya. Nanti kalau misalnya kamu ini, mau nggak aku kirim kamu ke Jawa belajar? Boleh. Nah, janji ya. Ya. Saya yang biayai. Mulai dari berangkat dari Papua, uang saku tak kasihin sampai ke di Jawa sana belajar. Usia berapa sekarang? Usia baru 17 Bang. Boleh. Suaramu bagus nggak? Kalau kamu nyanyi, Bagus. coba nyanyi sedikit aja. Saya nyanyi lagu apa Bang? Terserah. Saya cuma mau tahu kualitas vokal. Oh iya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Bagus, suaranya bagus. Coba ikuti saya. Ya Rahman. Coba, gak apa-apa. Saya belum tahu ngucapin Bang. Ya Rahman, Ya Rahim. Itu artinya yang maha kasih, yang maha penyayang. Kan di agama ada ini juga ada kan? Cuman kita Arabkan. Ya Rahman, Ya Rahim. Nanti kalau bisa dibawa ke Jawa sekolah, kamu bisa jadi tukang azan di masjid. Kalau sudah pindah ke Islam maksudnya. Kalau tidak, tetap jadi penyanyi di gereja. Suaramu bagus. Oke, kita lanjut 1 Yohanes 5 nomor 7. Yuk. Tapi di sini tidak ada 1 Yohanes Bang. Mungkin Kamu ini- ada Mungkin kamu- ini kitab baru kali ya. mungkin. Ada ini punya 2 HP. Cuma 1 Bang. Oh, gimana bilangnya ya? Di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 itu dicatat aja di kepala. Di situ diterangkan ada 3
yang bersaksi di dalam surga. Kalau begitu saya Alkitab yang lain dulu ya Bang. Oke. Silakan, saya juga ambil kitab saya ya. Teman-teman Kristen, tenang saja, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan saya. Yang jadi manusia itu firman Allah, teman-teman. Sudah dapat? Belum Bang. Coba Ini Abang buka. Ini tahun 1998 tunggu ya. Mungkin 1 Timotius kali ya. Bukan Dek, bukan. Nah ini dia. Ini. Korintus. Nah ini. Nih 1 Yohanes. Ini kan ada kan? Coba lihat ya. Ini kan ada tuh, nih. Tertulis kan ini apa? 1 Yohanes, terbaca nggak samamu? Iya 1 Yohanes. 1 Yohanes berapa ini? 1 Yohanes 1 Yohanes 1. Kalau ini kan kenapa tidak tertulis ya? Ini Alkitab nih. Harusnya Bible. Nah, kita lihat di dalam 1 Yohanes 5. Itu kalau 1 Yohanes itu dekat mana Pak? Dia dekat dengan ini. Setelah Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di belakangnya lagi. Di situ nanti muncul ini apa? 1 Yohanes. Sebelum 1 Yohanes dia ada 1 Tesalonika, 1 Timotius, kemudian Titus, setelah Titus baru Yohanes, 1 Yohanes. Setelah bukan Titus, bukan. Setelah Yudas, setelah Wahyu. Jadi kitab Yudas dulu baru ada. Oke, alhamdulillah. 1 Yohanes 5 nomor 7. Nomor 7. Iya.
Nomor 7, sebab ada tiga yang memberi kesaksian Kesaksian. di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Iya. Jadi di dalam konsep Itu kan Tuhannya Kristen kan, yang tiga di dalam satu itu. nah itu dia. Sedangkan Tuhannya Yahudi itu cuma satu. Tuhannya Islam juga cuma satu. Tuhannya Yesus juga cuma satu. Yohanes 17 nomor 3. Coba. Bisa nggak? Injil Yohanes 17. Injil Yohanes berapa? 17 nomor 3. Injil Yohanes 17 nomor 3 ayat 3. Iya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, berapa Tuhan kata Yesus? Kata Yesus di nomor 3 itu, Iya. yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mereka mengenal Engkau, kita mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus Sebagai mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. berarti kita harus mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai utusan. Sebagai utusan. Jadi tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan, tapi mengenal sebagai utusan Tuhan. Karena Tuhan itu cuma satu. Tapi di dalam Kristen Menurut ini Tuhan kan dia bersatu dengan Yesus. Allah kan bersatu dengan Yesus. iya, tidak masalah. Yesus itu bersatu dengan Tuhannya karena Yesus itu adalah orang yang taat kepada Tuhannya. Orang yang intim kepada Tuhan. Makanya dia disebut anak. Anak itu adalah orang yang patuh kepada Tuhan. Anak Tuhan artinya orang yang patuh kepada Tuhan. Yesus tidak bisa disetarakan dengan Tuhan atau tidak bisa disandingkan, dalam arti kata dihakikatkan dengan Tuhan, disetarakan, disejajarkan dengan Tuhan, tidak boleh. Karena kenapa? Kata Yesus, satu-satunya Tuhan adalah Engkau. Aku utusan. Tidak boleh ada tiga Tuhan dalam satu, enggak bisa. Tapi satu-satunya Tuhan adalah yang mengutus Yesus. Dan Yesus sendiri adalah utusan. Coba begini, adek ini kan menganggap Yesus itu Tuhan. Iya. Definisi Tuhan itu apa? Definisi Tuhan kan sebagai sesembahan. Nah, Tuhan itu kalau diartikan sesembahan, tutup panci juga kalau disembah berarti Tuhan. Terus Tuhan itu kan ini seperti Tuhan itu kan macam yang mengendalikan seluruh hidup kita ini kan. Pintar. Sekarang Yesus dikendalikan gak? Tidak. Loh, Yohanes 5 nomor 3, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kok ada Tuhan kayak begitu? Saya juga bukan pendeta jadi kurang mengerti juga. Ya, justru karena adik ini bukan pendeta, maka harus mengenal Tuhan yang benar. Bagaimana
bagaimana kita menuhankan sesuatu yang punya kelemahan? Bukankah Tuhan itu maha segala-galanya? Maha kuasa kan Tuhan itu? Iya, Nah, Yesus maha kuasa enggak? dia maha kuasa. Itu iman, itu kepercayaan. Tapi faktanya, Faktanya dia maha kuasa, Bang. kalau Yesus tidak makan dalam 1 bulan, hidup enggak dia? Hidup. Kalau selama dia masih di dunia kan dia masih ini sepenuhnya manusia, terus sepenuhnya Tuhan juga. Nah, berarti pada saat dia sepenuhnya manusia, berarti dia sepenuhnya bukan Tuhan. Kalau dia sepenuhnya manusia, berarti dia sepenuhnya Tuhan juga, karena dia kan firman Allah. Bagaimana bisa sepenuhnya Tuhan kalau dia sepenuhnya manusia? Contoh nih tak kasih cincin. Oh, ini cincinku yang paling mahal ini, sekitar 3 miliar lebih harganya ini. Ini cincin sepenuhnya emas. Ini cincin sepenuhnya emas. Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak pada cincin yang sepenuhnya emas ini unsur karet? Bagaimana, Bang? Ini cincin sepenuhnya emas. Ini emas. Ada enggak padanya sebagian karet? Tidak, Bang. Itu kan benda, tapi kan Tuhan kan maha kuasa. Tadi adik ini mengatakan Yesus sepenuhnya manusia. Kalau sepenuhnya manusia, berarti dia makhluk. Dia tidak berkuasa karena dia manusia sepenuhnya. Kalau sepenuhnya manusia kan artinya dia lapar, dia takut, dia was-was, dia ngantuk, dia dia pipis. Karena kenapa? Karena dia sepenuhnya manusia. Dia masih di dunia itu yang dia seperti itu. Nanti setelah dia menembus dosa manusia, dia bangkit, baru nanti dia pulang kepada tahtanya. Siapa yang menjadikan dia kembali menjadi Tuhan? Allah Bapa. Berarti bukan dia yang Tuhan. Ada yang membuatnya menjadi Tuhan, gimana dong? Berarti dia bukan Tuhan. Karena dia dan Bapa kan adalah satu toh. Tadi sepenuhnya manusia. Iya, Bang, sepenuhnya manusia, terus dia juga sepenuhnya Tuhan juga. Berarti ada dua. Karena dia datang ke dunia ini dengan suatu tujuan untuk menyelamatkan kita umat manusia. Menyelamatkan kita. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia? Ini kalau Tuhan. Dengan cara Tuhan mengampuni dosa kan? Iya. Nah, apakah Tuhan tidak bisa mengampuni dosa tanpa dia menjadi bukan Tuhan, menjadi manusia? Karena kalau dia datang dengan rupanya sendiri kan pasti kita kan sudah tahu kalau Allah kan tidak terlihat. Jadi dia berarti datang. Jadi dia Berarti yang datang. Ya, dia firman-Nya yang jadi manusia datang ke dunia. Nah, berarti yang datang ke dunia ini Tuhan atau bukan? Tuhan, tapi itu dia punya kata-kata yang jadi manusia, dia punya firman. Berarti kata-kata Tuhan menjadi manusia. Iya. Sehingga manusia ini bukan Tuhan atau Tuhan. Sehingga manusia ini Tuhan sudah, karena firman-Nya yang jadi manusia. Sehingga firman-Nya kan Tuhan kan berfirman kan menciptakan sesuatu kan melalui firman-Nya kan, Bang? Ya, berarti Yesus ini ciptaan kan? Bukan. Bagaimana? Mana yang betul? Kan dia kan firman Allah.
Iya, alam semesta ini apa yang menjadi alam semesta? Firman Allah atau bukan? Alam semesta ini maksudnya bagaimana, Bang? Alam semesta ini berasal dari mana? Berasal dari Allah. Dengan cara? Allah yang menciptakannya. Dengan cara? Dengan cara Allah yang berfirman sehingga Berfirman. Berfirman. Sebelum Maria hamilkan Yesus, Tuhan berfirman dulu enggak? Ia berfirman. Pada saat itu ada di Injil Lukas. Ya, Lukas, Tuhan berfirman. Apa perintahnya di dalam telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Itu setelah lahir. Sebelum hamil Tuhan sudah berfirman kepada. Nah, itu berfirman. Berarti Yesus ini berasal dari perkataan Tuhan kan? Iya, jadi Yesus ini kan berasal dari perkataan Tuhan. Nah, matahari berasal dari mana? Bagaimana, Bang? Matahari berasal dari mana? Berasal dari timur. Berasal dari perkataan Tuhan. Jadilah terang. Iya, Kejadian 1. Maka jadi matahari. Betul? Ya, betul. Itu semua ada di Kejadian. Sekarang jadilah hamil. Maka hamil Maria. Itu kan pada saat Tuhan Yesus mau lahir itu sudah Tuhan Allah memberitahukan kepada Maria, kepada Maria saat Maria di dalam rumah. Iya. Berarti sebelum Maria hamil, Tuhan berfirman dulu kan? Iya. Tapi saya sudah lupa ayatnya yang Allah berfirman. Matius 1. Berapa? Ini Matius 1 dari 15 sampai 18, 19 sampai 31 dan seterusnya. Berfirmanlah Tuhan, Gabriel datang pada bulan ke-6. Coba baca nomor 18-nya. Berapa Yohanes? Matius 1 coba. Matius 1. Mohon, thank you mohon. Matius 1 berapa? Coba nomor 18-nya. Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, jadi sebelum mereka kemudian mengandung, pada saat mereka bertunangan, Maria mengandung daripada Roh Kudus. Nah, apa yang dikandung oleh Maria? Tuhan atau manusia? Yang dikandung itu manusia. Bukan Tuhan. Tapi dia maha kuasa. Dia beda dari manusia-manusia seperti kita kan. Dia kan bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan sekarang orang lumpuh. Iya, itu kan mukjizat karena dia wakil Tuhan. Iya kan? Menurut saudara, yang dikandung oleh Maria Tuhan atau manusia? Yang dikandung manusia kan? Manusia, tapi dia beda dengan kita. Dia kan bisa membuat. Iya, meskipun beda. Saya dengan adik ini juga beda. Sama-sama kita manusia, tapi kita beda. Tapi kita sama-sama manusia. Yang namanya manusia bukan Tuhan. Berarti Maria tidak mungkin mengandung Tuhan kan? Tapi dia mengandung kan dari Roh Kudus. Kenapa dia mengandung dari Roh Kudus? Karena dia tidak dihamili oleh laki-laki. Roh Kudus kan Roh Allah. Ya, kita semua ini adalah Roh Allah. Roh yang ada dalam dirimu itu Roh Allah. Kejadian 7. Kejadian 6 nomor 3. Coba baca Kejadian 6 nomor 3. Iya.
Kejadian 6 nomor 3. Iya, apa bacanya di situ? Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 20. tahun saja. Nah, sekarang roh yang ada dalam diri manusia ini rohnya siapa? Bagaimana? Roh yang ada dalam diri kita manusia ini rohnya siapa? Rohnya Tuhan. Nah, roh yang ada dalam diri Yesus rohnya siapa? Rohnya Tuhan juga. Nah, apa bedanya? Yang membedakan kan Yesus kan dia kan firman Allah, tetapi kita Ya, kan kita juga kita juga firman Allah. Coba baca Matius 4 nomor 4. Teman-teman muslim, ini adik kita ini, beliau penyembah Yesus dari lahir, sudah 17 tahun. Jadi tidak semudah itu kita kemudian bisa membuat beliau ikut sesuai apa yang kita mau. Cobalah kalau kita juga dalam keadaan muslim didatangi seorang pendeta dan dicerca dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti yang saya lakukan. Apa yang Anda lakukan? Beliau ini masih alhamdulillah. Masih alhamdulillah dengan sabar dia. Nah, itu coba lihat. Harusnya kita doakan beliau, jangan dihujat beliau ya. Di Matius 4 nomor 4 adek. Oh ya, nomor 4. Nomor Iya. 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Dari mulut Yang keluar. Allah. Berarti Yesus kan jadi firman Allah. Dia berkatakan Nah, dia pernah berkata itu kepada iblis. Pada saat di padang gurun, iblis mencobai dia dan dia berkata seperti ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Nah, berarti Yesus kita kan ini firman Allah. iya, kita ini menurut dalil Matius 4 nomor 4 ini, kita manusia ini berasal dari mana? Berasal dari daging. Loh, enggak begitu. Coba baca lagi. Baca dalilnya Matius. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Dari setiap. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti kita ini berasal dari firman yang keluar dari mana? Dari mulut Allah. Yesus berasal dari firman yang keluar dari mana? Keluar dari mulut Allah, tapi dia kan firman Allah. Rohnya Yesus adalah roh Allah, roh kita juga roh Allah. Daging kita berasal dari firman Allah, sama seperti Yesus berasal dari firman Allah. Bedanya, Yesus dicipta tanpa ayah, kita dicipta dengan ayah ibu. Gimana? Masih mau menuhankan sesama manusia? Tetapi Yesus kan dia ini berasal dari Roh Kudus. Dia kan Maria mengandung daripada Roh Kudus kan, Bang? Halo, Adek. Iya. Sorry. Jadi gimana? Berasal dari Yesus kan dia ada karena Roh Kudus. Roh Kudus kan Roh Allah. Kan Maria mengandung daripada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini kan Roh Allah. Jadi kan Yesus itu berasal dari Roh Kudus. Dan Yesus itu juga sama seperti Allah Bapa karena dia itu Allah Anak. Allah Anak. Adekku tadi kita membaca dalil Yesus berasal dari firman. Kita menurut Yesus juga berasal dari firman. Adek mengatakan rohnya Yesus roh Allah karena Roh Kudus itu adalah roh Allah. Kita baca Kejadian 6 nomor 3, ternyata Allah sendiri yang mengatakan rohku tidak berdiam selamanya dalam diri manusia. Kita ini manusia, Dek. Berarti roh yang ada dalam diri kita ini adalah roh Tuhan, bukan roh kita.
Jadi begini Bang, jadi roh kita kan memang dari Tuhan, tapi ini Yesus kan Roh Kudus yang ada sehingga Iya. Yesus bisa ada. Tetapi kita manusia Kenapa? kan tergantung karena contoh macam seorang perempuan kan hamil karena laki-laki, tapi Yesus kan ada karena Roh Kudus. Nah, itu. Syukran, mohon. Iya betul. Karena Maria tidak punya suami, maka tidak ada unsur zina di situ. Tadi kan ada tunangannya Yusuf. Supaya tidak dianggap itu adalah zina, Yusuf berzina dengan Maria sampai Maria hamil, maka Tuhan mengutus malaikat suci, roh suci, untuk membuat Maria hamil atas perintah Tuhan. Sekarang saya tanya, berkuasa tidak Tuhan membuat seorang wanita hamil tanpa suami? Kalau menurut saya Tuhan itu berkuasa. Berkuasa. Berarti Yesus ini berasal dari kuasa Tuhan sampai dia lahir. Kan gitu. Tetapi kan sebelum dia lahir itu Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan kalau Tuhan Yesus itu juru selamat. Makanya di Kristen itu kita tahu bahwa dia itu Tuhan. Iya. Nah di Lukas Yesus itu memang juru selamat, tapi Yesus itu memang juru selamat. Makanya percaya dia. Tadi hidup kekal itu apa kata Yesus? Mengenal dia sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? sebagai utusan. Ya sudah. Terus kenapa dipaksakan jadi Tuhan? Karena di dalam Injil Lukas, Kenapa adik ini memaksanya jadi? di dalam Injil Lukas tertulis begini, sejak Tuhan Yesus mau lahir, dia tertulis seperti ini, telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, begitu. Nah, malaikat Kristus yang itu memberitahu. artinya apa? Iya, Kristus itu artinya apa? Kristus itu arti Kristus kah, Bang? Iya, Kristus. Kristus. Kalau Kristus itu kan macam Abang bilang bagaimana lagi Kristus? Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Iya, dia itu diurapi Tuhan. Iya, manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Saya juga belum terlalu mengerti karena saya juga bukan pendeta. Justru pendeta yang jauh tidak mengerti. Karena pendeta hanya mendoktrin. Yang disebut Kristus itu manusia yang diurapi. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahan yang sebenarnya di Lukas 2 nomor 11 itu adalah, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan yang betul. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Sekarang begini. Bukan begitu, Bang, tapi juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu bukan Tuhan, adik. Itulah kenapa Kristen itu disebut antikristus. Karena bagi Kristen, Kristus itu Tuhan. Kristus itu manusia. Bukan Tuhan Kristus itu. Kristus itu manusia. Masa Tuhan lahir? Masa Tuhan diurapi? Dia juru selamat bagi Bani Israel. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan, disingkat Kristus. Kristus Tuhan artinya manusia yang diurapi Tuhan. Bukan berarti Kristus ini Tuhan. Sama seperti makhluk Tuhan, maksudnya makhluk ciptaan Tuhan. Sama seperti bait Tuhan, artinya rumah Tuhan.
Kristus Tuhan artinya manusia yang diurapi oleh Tuhan. Itu Kristus Tuhan. Dalam bahasa Yunani itu tidak ada tanda koma, nggak ada. Dan kitab Anda kan itu bahasa Yunani. Di situ Kristos. Kristos itu apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Berarti terjemahan yang sebenarnya kalau Lembaga Bible Indonesia ini jujur, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan yang sebenarnya. Tapi disingkat oleh Lai supaya jemaatnya itu tidak keluar dari Kristen. Karena kalau jemaat keluar dari Kristen, kurang perpuluhan nanti diterima oleh pendeta. Ada ini berapa kali membayar sumbangan kasih dalam sebulan ke gereja? Sumbangan kasih bagaimana, Bang? Seperti apa? Perpuluhan. Oh, kalau kita itu dari pribadi saja, macam mau memberikan kah, tidakkah, kan sesuai hati, macam dari keikhlasan hati begitu, Bang. Nah, itu dia di antaranya. Tapi Kalau ada kalau jemaat berkurang, tapi kalau di Kristen itu tidak selalu beri perpuluhan, karena ini kita manusia itu yang jadi persembahan yang hidup. Terus kita bawa untuk menyembah Tuhan. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya yang lahir ini Tuhan, itu masuk di akal nggak Tuhan lahir? Kalau menurut kita kan tidak masuk akal, tapi kan itu kan rencana Allah. Di mana tertulis Allah berencana lahir jadi bayi? Kalau itu mungkin ada di kitab Yesaya, tapi ini Coba di Bilangan 23 nomor 19. di Bilangan 2. Iya, Bilangan 23 nomor 19 coba. Nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, ia atau berbicara dan tidak menempatinya. Apa di situ dibilang? Tuhan bukan anak manusia Allah bukan manusia. dan bukan anak manusia. Iya. Nah, sekarang Maria melahirkan manusia atau bukan? Kalau Maria lahirkan itu kan manusia, tapi kan itu kan beda dari kita. Kita kan manusia biasa. Tidak puasa. Maria manusia melahirkan manusia. Nah, tadi Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus anak manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Jadi Kristen memang memaksa Yesus ini wajib Tuhan. Kristen yang memaksakan. Karena di dalam Kristen kan kuasa Tuhan Yesus itu nyata. Makanya kita sampai 2000 Di mana? kuasanya Di mana nyata. coba kasih satu tanda di mana Anda mengatakan kuasa Yesus itu nyata. Satu aja. Nanti tuh ini, nanti abang bisa nonton di ini, ada bapak pendeta satu yang sudah tersiar karena dia melakukan pelayanan di Papua dan juga di NTT sana. Dia Bisa melakukan menyembuhkan orang. Rusuli Lubis mungkin? dia punya nama channel itu Markus Nome. Nanti abang sendiri lihat. Oh iya, tahu. Dia berdoa dalam Saudara nama Ki. Yesus. Dia berdoa dalam nama Yesus. Yang lumpuh jalan, yang buta melihat, yang bisu bisa berbicara, dan penyakit yang lainnya juga bisa disembuhkan dalam nama Yesus. Oke, bisa baca Matius 7? Bisa bang. Silakan. Abang tes lihat coba
channel YouTube-nya. Saya sering nonton dia. Oh, Saya sering sering. nonton. Karena dia yang menggenapi nubuatan Yesus. Di Matius 7 nomor 22 dan 23. Oh, Matius 7 ayat berapa? 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadamu, Tuhan, Tuhan, bukan Kepadaku. berbuat baik demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu yang diusir Yesus siapa? Itu orang yang berbuat jahat. Duh, tapi dia bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu kan yang mengusir setan terus berbuat jahat, begitu. Tidak ada di situ dikatakan berbuat jahat. Siapa yang memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dianggap sebagai pembuat kejahatan oleh Yesus. Dan itu bukan Islam, itu Kristen yang Anda barusan sebutkan tadi itu. Markus, siapa namanya? Markus Lemo. Siapa? Markus Nome. Nome. Markus Nome. Itu. Kalau saudara bertanya, kenapa bisa diusir? Ya karena memang Yesus tidak mengenal, karena Yesus didudukkan sebagai Tuhan. Ketika Markus Nome mengusir setan, setannya pergi enggak? Pergi. Dia mengusir setan pakai namanya siapa? Nama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti ada penyesat memakai nama Yesus Kristus. Yang dia maksud itu kan nabi-nabi palsu. Itu tidak berbicara mengenai nabi, itu lain lagi. Ini berbicara mengenai penyesat. Anda bisa baca di dalam kitab Anda sendiri, ada ini. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ada penyesat datang dengan memakai namaku. Siapa namanya? Yesus Kristus. Markus Nemo mengusir setan pakai nama itu. Berarti yang datang kepadanya Matius asli, Yesus asli atau Yesus palsu? Yesus yang asli. Terus kenapa Yesus mengatakan aku tidak mengenal engkau? Itu jadi ayat itu dia punya penjelasan itu kan kayak begini, Bang. Ini dia penjelasan itu macam nanti ketika kita sudah meninggal sampai kita sudah dihakimi di sana, contoh macam kita tidak berbuat baik di dunia ini, berarti Enggak. kita ke sana kita berdusta di hadapan Allah. Kita bilang enggak, bukan kita yang tadi yang mengusir setan ini. Dia mengusir setan pakai nama siapa? Yesus. nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang ketika dia mengusir setan pakai nama Yesus, setannya pergi. Pergi. Lalu Yesus siapa yang datang membantu dia? Asli atau palsu? Asli. Kalau asli, kenapa dia mengatakan aku tidak mengenal engkau? Berarti ada setan datang kepada orang tadi menyamar pakai nama Yesus Kristus, betul? Ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga berarti ada ini ya, berarti Ade sudah mengakui bahwa berarti Ade sudah mengakui bahwa ada setan mengaku Yesus Kristus. Ada. Bagus. Nah, ini cerdas ini Ade ini. Ada setan yang mengaku Yesus Kristus, yaitu
setan yang dipanggil oleh mereka yang memanggil nama Yesus, mengusir setan, bermujizat dengan nama Yesus. Oh, kita harus ada. Oke. Oke. Itu loh. Jadi menurut Yesus ada setan yang mengaku Yesus, yang datang kepada pendeta, yang datang kepada pastor, yang datang kepada orang-orang Kristen, yang mengobati, yang mengusir setan, yang bermujizat pakai nama tersebut. Gitu loh. Tapi ada juga yang seperti ini, Bang. Ada juga yang macam yang dimaksud itu seperti orang-orang yang tidak jadi pengikut Yesus tapi pura-pura jadi pengikut Yesus, sehingga dia punya kuasa kegelapan yang dia pakai itu, dia bisa juga membuat mujizat. Sehingga seperti yang Abang bilang dan dia bermujizat pakai nama siapa? Pakai nama Yesus, tapi nama Yesus yang dia pakai itu Yesus palsu. Nah, berarti ada setan yang memalsukan Yesus. Betul kan? Betul, ada juga, tapi itu dia, tepuk tangan dulu. Berarti memang ada setan yang worowiri, ada setan yang worowiri yang memakai nama Yesus. Sekarang yang menggunakan nama Yesus dalam beragama Islam atau Kristen? Kristen. Berarti ada kemungkinan besar yang bekerja di Kristen itu setan. Bukan. Lah, bagaimana bisa? Sementara yang diusir yang memakai nama Yesus. Dan hanya Kristen yang menggunakan nama Yesus. Karena kita tahu bahwa Yesus bangkit dan mengalahkan maut, dan dosa kita sudah diampuni. Iya. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Hari ini kita membaca Matius 7, 22, 23. Yesus mengusir orang-orang yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus Kristus. Yesus tidak mengenalnya. Berarti ada sekelompok manusia yang terjerat dengan makhluk iblis nyamar Yesus. Dan adik saya ngakui bahwa itu terjadi di Kristen. Berarti yang mengobati selama ini, yang bermujizat selama ini, itu adalah orang Kristen dengan memakai nama Yesus. Berarti ketika Yesus yang asli datang dan mengatakan, aku tidak mengenal engkau, kalian pembuat kejahatan, berarti iblisnya yang datang ke mereka mengaku Yesus. Tergenapi sudah. Tapi orang Kristen kan percaya Yesus kan yang berkuasa, yang adalah juru selamat. Iblis di dalam Lukas 4 nomor 6 mengatakan begini, kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu kalau kau menyembah aku, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis mengatakan itu kepada Yesus. Yesus, kalau kau sembah aku, segala kuasa langit dan bumi dan kemegahannya akan aku berikan kepadamu kalau kau menyembah aku. Jadi ada iblis yang berjanji memberikan kuasa kepada manusia apabila manusia itu menyembahnya. Kristen hari ini menyembah yang namanya Yesus Kristus, dan ternyata Yesus sendiri mengatakan ada setan mengaku Yesus Kristus. Pengajaran-pengajaran Yesus di tinta merah di Bible, semua perkataannya itu adalah perkataan sebagai rasul utusan Tuhan. Tapi begitu di Kristen, ada yang bernama Yesus Kristus tiba-tiba jadi Tuhan. Sementara yang mau dijadikan Tuhan ini, yang mau dirinya dituhankan adalah iblis.
Yesus anak Maria mau nggak dituhankan? Nggak mau. Karena ada dua Yesus. Yesus yang mau disembah dan Yesus yang tidak mau disembah. Yesus yang tidak berkuasa dari dirinya dan Yesus yang mengaku bahwa dia berkuasa langit dan bumi. Sekarang yang disembah Kristen ini siapa? Yang disembah Kristen ini Allah Bapa, sama Allah Anak Yesus dan Allah Roh Kudus. Nah, Yesusnya mengajarkan satu-satunya hanya Allah Bapa. Saya hanya utusan. Tapi Kristen melantik sang utusan menjadi Tuhan. Kenapa? Karena yang disembah oleh Kristen bukan sang utusan, tetapi penyesat yang datang memakai nama Yesus. Coba dilembutkan hatinya. Ini, Dek, kami mau ke BRI ya sedikit lagi. Begitu saudaraku. Ini penting untuk disikapi. Ada iblis yang datang menyamar sebagai Yesus. Iblis ini mengaku Yesus. Orang berdoa kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai dia bisa ngobati orang. Dalam nama Yesus, kutunjang anak anusmu pindah di telapak kaki. Ya, haleluya, haleluya. Sembuh. Begitu bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Jadi selama ini dia obati orang pakai oknum yang namanya Yesus Kristus itu siapa? Palsu. Ini berdoa demi nama Yesus itu macam orang-orang yang tidak percaya itu yang dikatakan mereka berdoa kepada Yesus palsu, tetapi yang jadi pengikut Kristus itu yang berdoa berarti mereka berdoa kepada Yesus yang asli. Kalau berdoa kepada Yesus yang asli, doanya itu didudukkan Yesus itu sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Tapi kalau doanya Yesus itu didudukkan setara dengan Tuhan, bahkan sehakikat dengan Tuhan, maka itulah iblisnya. Karena Yesus tidak mau disetarakan dengan Bapaknya. Yang mau mengkudeta Tuhan itulah iblis. Di mana dituliskan di dalam kitab ada ini, kalau iblis itu menunggu waktu yang tepat untuk menyesatkan manusia. Coba Anda baca di Lukas 24 nomor 13. Ketika iblis mencoba Yesus, iblis tidak berhasil. Maka iblisnya mundur, lalu menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat itu? Pada saat ada orang yang mati dikutuk, disitulah iblis berkarya. Tapi ini materinya terlalu berat. Adik-adik di bawah, adik muslim yang ada di bawah. Lukas berapa? Tunggu. Lukas 4. Bang Arif, Bunda Rahma bisa naik. Saya ada undangan ke BRI Ayat yang harus saya hadiri. Baca dari nomor 6 sampai nomor 13. Bunda Rahma atau Bang Arif boleh naik. Saya ada undangan ke BRI, Bang. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, serulah itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di bumbungan bait Allah, dan lalu ia berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhlah dirimu ke bawah, dari sini ke bawah, sebab ada tertulis malaikat-malaikatnya tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya,
ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Berarti Jadi di dalam ayat 12 itu Yesus berkata seperti ini. Jangan, kata Yesus menjawab katanya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kan yang dicoba itu iblis mencoba Yesus kan? Jadi Tuhan Yesus berkata seperti ini, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti Yesus adalah Allah. Makanya Yesus berkata seperti itu. Yesus berkata begini, jangan engkau ada tertulis kata iblis, dan hanya kepada dia. Dia siapa? Ini di dalam ayat 12 seperti ini. Yesus menjawabnya katanya. Yesus menjawab iblis. Ada firman. Firman berasal dari ini mulut Allah. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Allah sendiri bilang seperti ini. Jangan iblis mencobai Tuhan Allah. Karena maksud Yesus itu dia adalah Allah sendiri. Nah, iblisnya oke, saya udah paham. Iblisnya mencobai Yesus karena ada tertulis tentang anak Tuhan atau tidak? Dia mencobai Yesus karena Yesus itu anak Allah. Nah, jadi yang ingin dicobai di sini Allah, bukan anaknya. Cuman iblis ingin membuktikan apakah Yesus ini betul-betul anak Tuhan atau bukan. Sebab ada tertulis, dia akan mengutus malaikatnya agar dia menantang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu tertulis di mana? Itu tertulis di ayatnya yang ke-11. Iya, iblis mengatakan ada tertulis, jika engkau anak Tuhan, maka dia Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Di mana itu tertulis? Nah, ini yang mau dicobai iblis. Tertulis di Mazmur 91. Coba Anda baca nomor 11-12-nya. Mazmur 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bun, nanti saya ada undangan ke BRI. Tunggu ya. Saat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Al-KTP, Masya Allah. Iya, lanjut. Saat. Ayat berapa, Bang? Coba baca 11-12. Oh, 11-12. Mazmur 91. Sabar dulu ya. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, itu yang ingin dicoba. Iya, itu yang tadi. Supaya dia tadi. Itu yang tadi. Iya. Di dalam Mazmur 91, baca nomor 8-nya boleh? Nomor 8. Iya. Engkau hanya menontonnya dengan mata sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, jadi Yesus itu ketika ada ancaman kemudian terhadap dirinya, Tuhan akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan dia. Makanya iblis mengatakan, Yesus, kadia, kalau kamu ini betul-betul anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab Tuhanmu pernah berkata di dalam Mazmur 91 nomor 11 nomor 12 bahwa dia akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan engkau. Coba Beng, ayo coba saya ingin tahu, terbukti enggak ucapan Tuhan kau itu? Itu yang ingin dicobai.
Maka Yesus diusuruh jatuh. Saya ingin lihat apakah betul kau ini anak Tuhan atau bukan. Kalau kau anak Tuhan, begitu kau buang dirimu ke bawah, maka Tuhan akan datang mengambil engkau melalui malaikatnya, serak, sampai kamu tidak sampai ke dasar bawah. Itu maksudnya. Bukan Yesus yang Tuhan. Tapi kan kalau iblis mencobai Tuhan Yesus terus Tuhan Yesus lakukan, berarti iblis yang berkuasa. Itu karena Enggak. Tuhan Yesus yang berkuasa, makanya Tuhan Yesus tidak berbuat apa yang iblis lakukan. Coba buka di dalam Yohanes 14 nomor 30. Izin. Bisa enggak? Yohanes 14 Nomor 30. Saat aku wajib ikut. Tunggu. Yohanes 14 nomor 30. Ya, baca dulu. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi atas diriku. Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas dirinya. Sedikit pun. Karena dia Tuhan. Bukan, karena dia adalah anak Tuhan. Itu tadi. Kalau engkau adalah anak Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Nah, kalaupun dia turun jatuh, dibuat, bukan iblis berkuasa, enggak. Kan Yesus mengatakan, aku sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana. Yudas kerasukan setan, betul? Betul. Untuk apa? Itu karena ini, Untuk mengkhianati Yesus. ya karena sudah direncanakan. Siapa yang merencanakan? Allah. Di mana itu tertulis? Mungkin ada di Tadi kitabnya, Bang. tadi rencana Allah ada, ini baca di Mazmur 91. Coba baca ulang lagi dulu, ulang lagi. Rencana Allah untuk anaknya. Baca di Mazmur 91. Ini rencana Allah untuk anaknya. Yesus berkata apa di dalam Lukas 24 nomor 44? Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Baca Mazmur 91 data nomor 1 sampai data nomor 16. Saya ingin dengar. Coba sebelum diambil alih sama Bunda Rahma. Coba kita baca sama-sama. Orang-orang Mazmur 91. Ya, lanjut. orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Yesus. berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sesungguhnya Yesus. dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah kau buat akan bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perkataan tanganmu akan bersorak, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang begal tidak akan mengerti hal itu, apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa
Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan, tapi ketinggian tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang-orang benar akan tunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon atas di Libanon, di Libanon. Saya sudah sampai mana ini? Kenapanya Bang? Sampai data 16. Oh iya, yang ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia, dan aku akan memperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itu janji Tuhan kepada Yesus. Yesus akan dilindungi, tidak akan dibiarkan. Makanya iblis datang, cobai, benarkah Yesus ini anak Tuhan? Kalau dia anak Tuhan, tidak mungkin saya bisa melukainya, tidak mungkin saya bisa merusaknya, nggak mungkin saya bisa mencobainya, karena dia anak Tuhan. Ternyata betul dia anak Tuhan. Nomor 13-nya di Lukas 4 itu, setelah iblis mencobai Yesus, iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana iblis tepat mencobai? Pada saat Yesus sudah terangkat ke langit. Pada saat kemudian huru-hara terjadi, orang Yahudi berkomplotan untuk menangkap Yesus, Yesus lebih dulu terangkat ke langit. Adalah si iblis ini yang datang mengaku Yesus. Dialah yang ditangkap, dialah yang disalib, dialah yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Dialah yang datang kepada Paulus, dialah yang datang di Pulau Patmos, dialah yang datang kepada Ananias, dialah yang datang kepada Markus, dialah yang Kristen sembah. Makanya Kristen diusir karena menyembah kepada si palsu. Begitu adikku. Tapi tenang, pelan-pelan kita belajar. Jangan gusar hatimu. Ini kau dikasih petunjuk sama Tuhan sampai bisa ketemu dengan Bang Suma dan tim. Kamu orang benar, kamu orang baik. Sorry, kamu adik saya yang baik. Maukah nanti Anda tetap Kristen, mati dalam kekristenan? Kamu tetap adik saya. Oke? Nah, sekarang saya pamit dulu. Saya harus ibadah. Bunda Rahma, saya ada panggilan ke BRI. Saya harus ada di sana. Tetapi saya mantau. Nanti saya dinaikkan pakai akun yang lain. Ya, siap, Bunda ya? Siap, iya, Guru. Tetap di sini, apalagi ada Dinda kita, ada KTP. Ya, tetap belajar, nanti tanya jawab sama Dinda KTP aja. Tanya jawab, sementara saya dulu